Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmalia dengan NPM 2025 155000095. Dan perkenalkan, nama saya Lola Oktazara dengan NPM 2025 155000024. Ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang memiliki kontribusi strategis dalam membantu peserta didik memahami dinamika kehidupan masyarakat. Meskipun banyak mata pelajaran yang memiliki bobot tersendiri, namun IPS itu memiliki bobot yang lebih besar terutama dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana metode pengajaran yang tepat untuk mempelajari pembelajaran IPS ini? Inilah yang akan kita bahas dalam observasi kali ini. Harap disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Eka dari Senadi. Saya adalah salah satu guru di SMP Hasanah Quran School. Saya mengampu pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sini. Ya, untuk OSPN kira-kira dalam seminggu itu di hari apa saja dan berapa jam pelajaran dalam seminggu? Oke. Saya lupa lagi kalau untuk mengenai acuan dari kurikulum turunan dari pusat yang maksudnya IPS itu 5 atau 6 jam pelajaran ya dalam sepekan kelas itu. Tapi yang jelas untuk penerapannya di sini memang batas minimalnya itu 3 jam. Jadi tidak boleh kurang dari 3 jam untuk mata pelajaran IPS Dalam satu minggu? Dalam satu minggu untuk satu kelas. Ya, jadi karena di sini juga banyak mata pelajaran yang lain gitu, maksudnya mata pelajaran pondok. Jadi yang diterapkan itu batas minimal yang kita laksanakan itu 3 jam. Gitu. Untuk memahami konsep dasar dari kurikulum Merdeka, soalnya kan sekarang di tahun ini kita udah berganti ke kurikulum Merdeka ya. Kira-kira gimana nih buat Ustaz sendiri buat memahami kurikulum Merdeka ini diterapin di pembelajaran IPS itu gimana? Pertama yang ingin saya sampaikan adalah itu kalau kurikulum kita itu berganti-ganti, dan tahun ini dari awal tahun itu transisi ya dari kurikulum Merdeka ke kurikulum mendalam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau sekarang itu KMM namanya kurikulum Merdeka Mendalam. Jadi kalau yang saya pahami memang dari kurikulum mendalam ini berkenaan dengan kurikulum Merdeka ini, sebenarnya kurikulum mendalam itu tidak menghapus tapi menambahkan lebih ke ada tambahan-tambahan ya, kayak lebih mindful, kemudian meaningful dan joyful gitu. Yang disiapkan pada administrasi di kurikulum Merdeka ini yang menjelaskan kita biasanya di awal pembelajaran itu nanti akan ada informasi seputar capaian pembelajaran CP dan TP gitu. Kemudian nanti ATP-nya kita susun sampai kita tuangkan ke dalam bentuk modul ajar. Jadi kita masukkan ke modul ajar yang kita buat, dan ini disesuaikan dengan kondisi siswa di kelas. Jadi model dan metode apa yang pas untuk anak-anak, strategi pembelajarannya seperti apa, dan itu disesuaikan oleh kita, itu dibebaskan oleh kita. Dan yang disiapkan administrasi selain modul, biasanya kami di ajaran baru itu menyiapkan juga ada yang namanya KKTP, kemudian ada juga kriteria kelulusan ini ya batas minimal, kemudian ada program semester, program tahunan gitu ya. Kemudian ada juga mengenai pembagian jam. Jadi itu kami susun sedemikian rupa, dan akhirnya itu dikumpulkan gitu. Biasanya kita ada kurikulum. Jadi ada lokasi kurikulum yang memang bertanggung jawab terhadap administrasi di kelas. Dan di awal pembelajaran kami mengumpulkan itu mulai dari modul, kemudian ada proses, ada prota, program semester dan atau program tahunan, kemudian ada
KTP gitu ya, ada dan lain silabus dan sebagainya. Banyak itu yang kami biasanya kami serahkan ya kepada kurikulum, proses kurikulum. Tapi yang jelas biasanya yang lebih penting harus ada dulu untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara langsung. Itu biasanya modul belajar terlebih dahulu. Jadi implementasi di kelas itu kita lebih ke arah anak-anak dipancing dengan studi kasus, kemudian dengan diskusi, kemudian mengenai suatu persoalan. Dan tentunya itu memiliki makna berkaitan dengan profil Pancasila ya, yang apa namanya kayak berwawasan global dan lain sebagainya, banyak di situlah. Nah itu kami berkenaan dengan itu tentunya. Jadi contoh ada kasus yang baru kalau saya di mata pelajaran IPS, jadi ada yang viral nih di media sosial ataupun di televisi. Nah saya akan itu akan mengumumkan anak-anak terkait dengan kasus tersebut, kemudian apa pandangan mereka gitu. Itu melatih mereka kritis, kemudian terlebih mereka ibarat kata mereka berhubungan dengan dunia luar itu karena sekolah di pesantren itu sangat terbatas. Ketika seperti itu mereka antusias. Alhamdulillahnya ketika membahas hal itu mereka makin lebih aktif gitu. Saya suka ketika anak-anak ada yang beranggapan pro dan ada yang juga kontra gitu. Jadi justru itu akan membangkitkan marwah anak-anak dalam menuntut ilmu gitu ya. Jadi mereka kelihatan haus ilmu, kemudian anak-anak lebih aktif di kelas, kemudian nanti di penghujungnya biasanya saya akan menarik benang merah ataupun menyimpulkan apa yang memang terjadi, apa yang diusulkan atau yang disampaikan oleh anak-anak. Dan itu hal yang seru di dalam mata pelajaran yang saya mampu biasanya seperti itu. Ya, untuk pelajaran IPS sendiri itu kan sebetulnya dibandingkan kita menjelaskan secara teori itu mungkin lebih enak gitu bahasanya ketika kita saling mancing anak-anaknya gitu kan. Jadi tuh Ustaz pernah gak sih, mungkin ini pertanyaan pribadi saya gitu, pernah gak ya membuat yang namanya kayak sesi debat gitu? Pernah. Bener? Justru saya pernah. Jadi saya satu kasus, misal karena memang bentuknya anak mereka ada 4 baris ya, mereka dua-dua, kemudian mereka nanti akan ada saya pancing mereka, oke, ini pro, ini yang tim kontra. Ayo silakan kalian berdebat mengenai ini. Apa alasan kalian mengenai apa sudut pandang kalian mengenai topik yang dibahas ini? Jadi pernah itu. Tapi memang untuk semester ini belum lagi terlaksana. Jadi lebih ke penyampaian pengajar materi gitu ya kemarin itu. Semester ini. Terakhir itu di tahun ajaran kemarin kayaknya. Tapi pernah gitu. Maksudnya di semester 2 di April Mei kemarin itu. Itu dicobanya di anak-anak kelas 7. Anak-anak kelas 8 sekarang. Itu. Kelas 7 sekarang itu lebih ke paling studi kasus yang saya sampaikan. Kalau debat belum. Nah, kalau studi kasus yang saya arahkan kepada anak-anak sebagai pembuka pembelajaran, biasanya saya menyampaikan itu dulu kepada anak-anak untuk memancing mereka bisa berpikir gitu, bisa berpikir terlebih dahulu, kemudian mereka lebih semangat, baru nanti materi bisa diajarkan, bisa melalui metode menggunakan media PowerPoint atau lain sebagainya. Kita dengar metode pembelajarannya di modul dan segala macam. Kira-kira jenis asesmen yang digunakan sama Ustaz kan buat pembelajaran itu jenis asesmen apa aja kan? Sekarang kan yang kita tahu ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif gitu. Kira-kira yang dipakai apa aja nih biasanya? Semuanya. Jadi memang termasuk kasih kurikulum juga selalu mengingatkan ya kepada kami guru-guru sampai kita disediakan mengenai penilaian ini, buku pegangan guru itu kami diberikan gitu. Jadi yang dipakai di sini itu memang tiga tadi diagnostik, kita melihat kira-kira langkah awal pemetaan anak itu termasuk antusiasnya kemana gitu ya secara pribadi. Kemudian berikutnya nanti
kita ada formatif, itu lebih mengalamin dari diskusi, kemudian dari anak-anak aktif di kelas gitu ya. Kemudian terakhir kan ada sumatif, itu bisa dari UTS kurang harian ataupun sampai asesmen akhir semester ya, atau UAS gitu. Itu kami tiga-tiganya itu kami lakukan gitu, ketiga hal itu. Baik, saya Muhammad Nur Sultani. Nama saya Mazhar Kayasa, biasa sering dipanggil Mazhar atau Mazhar. Saya dari kelas 8 tahun. Nama saya Ryan Kepala, biasa dipanggil Ruska. Saya dari kelas 8 juga. Berarti ada Ryan, Fatir sama Zafar. Zafar. Saya mau nanya nih, kalian sekarang udah umur berarti udah banyak keluar dari kelas 13, 14? Dari 13. Nah, berarti ada yang udah 14 ya. Berarti kira-kira kalian dari kelas 7 udah di HKS? Iya. Oh iya. Kira-kira kalian ada gak di HKS ini mata pelajaran yang kalian suka? Iya. Oh iya Pak. Kemudian suara Fatihah. Oh surat namu, Masya Allah. Namu Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Berhubung kakak-kakaknya ini pendidikan sejarah ya, kita bernuansa IPS, jadi kakak-kakaknya mau nanya tentang IPS nih. Tadi kan kita udah lihat sedikit cara kalian belajar di kelas gitu. Kalian emang kalau bahas IPS tuh di siang hari aja jamnya? Atau ada jam pagi? Ada. Oh, ada siang. Seminggu sekali. Seminggu sekali dari selesainya. Jadi susah. Siang-siang ngantuk kan? Yes. Jadi nggak mau nanya aja. Kadang-kadang ngantuk. Kadang-kadang ngantuk ya. Berarti siang hari gitu. Sejauh ini menurut kalian pelajaran sama Ustadz Eka itu enak atau enggak? Enak. Seru. Nah, tadi kamu lihat dari belakang dari ini. Dari dulu artinya ngantuk sampai. Benar seru. Seru. Ada kalau sama kata Ustadz Eka sebelumnya sempat bilang katanya kalau di kelas itu suka main game. Benar? Suka main game? Iya. Salah satu game yang menurut kalian berkesan banget itu apa? Yang kayak Kebakaran. kuis. Kuis. Kebakaran. Kuis yang kodok itu. Keren. Udah jam berapa aku pada sholat? Ketinggalan berjamaah ya? Terima kasih ya, maaf mengganggu.